Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim dan saya akan mencontohkan cara pengerjaan soal IELTS pada bagian listening, yang dimana saya telah menonton beberapa tips and trick dan di sini saya akan mempraktekannya. Oke, jadi dari beberapa video yang telah saya tonton, tips dan trik yang utama itu adalah perhatikan waktu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memperhatikan spelling atau ejaan atas apa kata yang akan kita tulis. Dan yang akan saya coba praktekkan adalah yang perhatian terhadap spelling ataupun ejaan dalam suatu kata. Oke, di sini ada soalnya. Oke, jadi sebelumnya kita harus memperbanyak berlatih mendengarkan pronouns dari beberapa kata gitu. Seperti ada beberapa kata yang sama terdengarnya seperti itu, seperti D and T, yang mana itu adalah D dan T ya. Pronounsnya hampir sama, jadi kita terdengarnya pun nanti hampir sama. Oke, jadi jangan sampai kita tertipu gitu. Kemudian yang kedua adalah cara kita tahu spelling ataupun huruf mana yang keluar pada saat seorang berbicara adalah kita memperbanyak melihat atau mendengarkan percakapan, conversation gitu, agar kita tahu jika kata itu keluar konteksnya tuh apa gitu. Jadi kita bisa meraba-raba gitu alfabet yang ada pada ejaannya atau spellingnya itu apa. Oke, di sini sudah ada soalnya. Sebelumnya kita dengarkan dulu percakapannya. Extract from a talk given to a group who are going to stay in the UK. Good evening and welcome to the British Council. My name is John Parker and I've been asked to talk to you briefly about certain aspects of life in the UK before you actually go there. So I'm going to talk first about the best ways of making social contacts there. Now, you might be wondering why it should be necessary. After all, we meet people all the time. But when you're living in a foreign country, it can be more difficult, not just because of the language, but because customs may be different. If you're going to work in the UK, you will probably be living in private accommodation, so it won't be quite so easy to meet people. But there are still things that you can do to help yourself. First of all, you can get involved in activities in your local community. Join a group of some kind. For example, you'll probably find that there are theatre groups who might be looking for actors, set designers, and so on. Or if you play an instrument, you could join music groups in your area. Or if you like the idea of finding out about local history, there'll be a group for that too. These are just examples. And the best place to get information about things like this are either the town hall or the public library. Libraries in the UK perform quite a broad range of functions nowadays. They're not just confined to lending books, although that's their main role, of course. Oke, jadi pertanyaan di sini adalah, in which two places can information about community activities be found? Di mana dua tempat tentang informasi tentang aktivitas di komunitas bisa kita temukan gitu. Seperti yang udah kita tadi simak ya, ada dua tempat, yaitu adalah town hall or public libraries gitu. Jika kita sering melatih mengenai dan sering melihat tentang conversation sehari-hari gitu, bahwa kita tahu itu tuh adalah town hall, yang mana ejaannya adalah TOWNHALL. Kemudian public libraries PUBLICLIBRARIES. Oke. Nah, yang menarik adalah
tips and trick yang sebelumnya terpakai ya gitu, karena town hall sendiri bisa kita dengar jika kita tidak mengetahui konteksnya, bisa jadi downhill ya. Ejaannya DOWNHILL, tapi karena kita tahu gitu konteksnya itu mencari aktivitas pada komunitas gitu, tidak mungkin kan itu ada di bawah pegunungan gitu, pasti ada di kota gitu, town hall gitu. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya berikan, karena menurut saya ini cukup penting ya, tips and trick mengenai spelling atau ejaan ini, dikarenakan kita harus menulis ya jika kita mengambil ujian yang berbasis kertas gitu. Kita harus menulis sendiri dan mengeja sendiri kata ataupun jawaban yang akan kita tulis begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.